Widih, Yamaha kayaknya kesel nih diprotes para fansnya dibilang omon-omon terus kalau bahas soal V4. Yamaha mengonfirmasi lewat Fabio Quartararo bahwa dirinya bakal turun hari Senin besok buat nyobain motor barunya dengan mesin V4-nya. Jadwal ini mendadak turun dikabarkan ketika di GP Barcelona kali ini. Dan juga dalam sesi hari pertama kemarin, ada KTM yang menguasai sesi praktis di Barcelona. Dan Bastian ini, yang lumayan upak-upuk awalnya, kini bisa konsisten kencang dengan Ducati, KTM-nya. Dan lagi-lagi, Luca Marini, pembalap yang tak diunggulkan di tim yang juga tak diunggulkan, malahan bisa lolos ke Q2. Dan Pecco, apa udah males balapan ya? Bisa-bisanya kumpul sama Test Rider di posisi 21. Nah, seperti apa lengkapnya, kita bahas. Debut Fabio Quartararo dengan prototipe mesin MotoGP V4 terbaru milik Yamaha ternyata akan berlangsung lebih cepat dari perkiraan awal. Semula, putaran perdana bagi pembalap asal Prancis itu direncanakan pada uji coba resmi pasca balapan di sirkuit Misano pada 15 September mendatang. Namun, Quartararo mengonfirmasi di Barcelona bahwa dia kini dijadwalkan untuk mencoba motor tersebut lebih awal, yakni pada tes private di sirkuit Catalunya pada hari Senin nanti. Kabar ini tentu menarik perhatian mengingat Quartararo gagal mendapatkan akses langsung menuju kualifikasi 2 setelah hanya menempati posisi ke-11 pada sesi latihan hari Jumat. Dalam keterangannya yang dikutip Speedweek, Quartararo menjelaskan, "Ya, kami akan menguji V4 pada hari Senin nanti." Meski demikian, masih belum jelas apakah pembalap Yamaha lainnya juga akan ikut menjajal mesin baru tersebut secara tertutup di Barcelona. Yang pasti, para pembalap Honda juga dijadwalkan hadir di sirkuit pada kesempatan yang sama untuk melakukan pengujian. Sementara itu, Yamaha memastikan bahwa pembalap penguji mereka, Augusto Fernandez, akan memberikan penampilan perdana V4 di hadapan publik pada putaran MotoGP San Marino, yang dimulai pada akhir pekan depan. Kehadiran mesin V4 ini merupakan langkah besar bagi Yamaha karena teknologi tersebut diproyeksikan akan menggantikan mesin inline 4 yang sudah tak berdaya melawan gempuran sepeda listrik. Maksudnya menahan gempuran motor teknologi baru di era MotoGP modern ini. Pergantian ini dijadwalkan berlaku mulai musim 2026, bertepatan dengan berakhirnya era mesin 1000 cc. Sebetulnya, ini adalah proyek yang nanggung, tapi uangku banyak. Jadi, santai saja. Meski begitu, Yamaha menegaskan bahwa mesin V4 tersebut masih harus membuktikan kecocokannya sebelum benar-benar digunakan secara penuh. Quartararo sendiri menyebutkan bahwa target realistis pada awal pengembangan adalah mampu mendekati performa M1 dalam kisaran setengah detik. Hal itu dianggapnya sudah cukup baik sebagai tolok ukur perkembangan. Sebelum benar-benar merasakan V4, Quartararo masih akan fokus menghadapi kualifikasi sesi Catalunya. Dia harus melewati sesi kualifikasi 1 pada hari Sabtu untuk bisa merebut tiket menuju kualifikasi 2 dan bersaing memperebutkan posisi start terbaik. Jelas, sesi pagi tidak berjalan baik, namun pada sesi sore kami mengalami sedikit peningkatan. Sayangnya pada 2 lap terakhir saya terkena 2 kali bendera kuning di sektor 1 sehingga tidak bisa menyelesaikan hot lap kedua. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa performa Yamaha masih terkendala cengkraman ban yang rendah. Kecepatan kami memang cukup baik karena grip selalu rendah di sini. Kami berusaha terus belajar. Awalnya saya pikir mustahil untuk masuk ke Q2, tapi setelah serangan pertama, saya merasa lebih percaya diri. Saya rasa besok kami masih punya peluang untuk lolos ke Q2. Dengan demikian, debut awal Quartararo bersama prototipe Yamaha V4 bukan hanya menjadi sorotan karena percepatan jadwalnya, tapi juga karena momen tersebut menandai langkah penting Yamaha dalam menghadapi era baru MotoGP. Hasil tes private di Barcelona akan menjadi gambaran awal apakah proyek ambisius ini benar-benar mampu menjawab tantangan teknologi dan performa yang akan dihadapi pabrikan asal Jepang tersebut. Wah, kayak gimana nih Nan? Semoga Spyshot dan juga catatan waktunya bisa bocor ke publik. Nampaknya, para penggemar Yamaha sudah tak sabar menunggu bagaimana bentuknya dan performanya.
Berita kedua, ada yang unik nih. KTM menguasai Q2. 3 pembalapnya masuk termasuk Enea Bastian ini. Tapi juga ada yang unik soal Marc Marquez yang berhubungan dengan ini. Kita sampaikan di akhir materi dulu, kita ke KTM dulu. Enea Bastian ini, KTM Tech3 dalam beberapa akhir pekan terakhir berhasil menunjukkan perkembangan signifikan dalam menguasai RC16. Setelah sempat mengalami kesulitan di awal musim akibat transisi dari Ducati ke motor KTM, kini pembalap berjuluk La Bestia itu semakin nyaman dan konsisten dengan tunggangannya. Peningkatan ini tidak lepas dari kerja keras Bastian ini sendiri sekaligus kemajuan teknis yang dilakukan KTM pasca jeda musim panas. Hasil positif itu semakin terlihat jelas di Barcelona. Para pembalap KTM mampu tampil di barisan depan, baik saat latihan maupun kualifikasi. Brad Binder dan Pedro Acosta yang membela tim pabrikan berhasil mengunci posisi pertama dan kedua. Sementara Bastian ini finish ke-6, pencapaian terbaik lainnya bagi tim satelit KTM Tech3. Ini luar biasa. Saya tidak terkejut karena kami memang telah membuat banyak kemajuan, ungkap Bastian ini. Trek ini sangat berbeda, jadi bisa kembali ke depan rasanya fantastis. Pabrikan sudah bekerja dengan baik, dan kami harus menjaga momentum ini. Ketika ditanya mengenai aspek teknis yang paling banyak mengalami peningkatan, Bastian ini menjelaskan, kami sekarang bisa melakukan pengereman keras di tikungan cepat, dan dibandingkan dengan awal musim, cengkraman sudah jauh lebih baik. Paket aerodinamika baru, dalam tanda kutip yang mirip motor lamanya, juga sangat membantu kami. Namun, sesi itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Di penghujung kualifikasi, Bagnaia mengalami kecelakaan cukup keras di tikungan 2 yang membuat motornya terbang. Beruntung, dirinya tidak mengalami cedera. Saya baik-baik saja, tapi motornya sakit, dan dompet Hervé Poncharal tampaknya bergetar hebat. Saat mengejar waktu, kesalahan bisa saja terjadi, seperti hari ini. Anehnya, saya memang hampir selalu jatuh di tikungan 2 setiap tahun. Jadi saya sudah cukup terbiasa. Terlepas dari insiden itu, saya sangat puas dengan kecepatan saya hari ini. Mungkin ini salah satu sesi terbaik saya. Sirkuit Barcelona Catalunya sendiri dikenal sebagai trek dengan tingkat cengkraman yang sangat rendah. Bahkan, sebagian besar pembalap MotoGP sudah menegaskan hal itu sejak konferensi pers Kamis lalu. Meski begitu, kondisi lintasan perlahan membaik dari sesi ke sesi. Tahun ini, catatan waktu tercepat justru tercipta di hari pertama, dengan Brad Binder mencetak rekor lap di sesi pra-kualifikasi. Bastian ini pun merasakan hal serupa. Beberapa lap berjalan dengan baik, tapi yang terpenting nanti kita lihat setelah 10 lap. Hari ini saya sengaja mencoba melakukan banyak putaran dengan ban bekas. Itu juga rencana di free practice 1 tadi pagi. Sayangnya motor mulai bermasalah, jadi saya mengganti ban lain. Setelah itu, saya sempat menjalani beberapa lap dengan ban baru. Sekarang, kita lihat saja bagaimana hasil sprint race Sabtu nanti. Karena itu akan sangat penting untuk balapan Grand Prix di hari Minggu. Nah, ada yang unik nih Sob. Kali ini yang biasanya Marc Marquez selalu mencatatkan waktu tercepat, mayoritas di tahun ini, apapun kondisi lintasannya, kini nampaknya Marc sedang menahan diri. Entah hanya di sesi kali ini, atau memang Marc Marquez tidak ingin terlalu di depan. Karena jika Marc Marquez bisa unggul sedikit saja dari sang adik, maka bisa dipastikan dia akan mengunci gelarnya di Italia, yang barang tentu menjadi basis dari Valentino Rossi. Mungkin dia tak ingin merayakannya di sana. Kira-kira mungkin nggak? Di samping KTM, memang sedang mencar-mencarnya, dibuktikan dengan berhasil memecahkan rekor lap. Dan kemudian ada juga nih kejutan lain, Luca Marini. Hey, Luca Marini, pembalap yang tak pernah dijagokan di tim yang juga tak dijagokan, bisa lolos Q2 dan solid bahkan lebih baik dari Pecco, Di Gia, dan De Firman, yang menggunakan motor terkencang di era ini. Mental nggak tuh diasapin Honda? Apa yang sebelumnya tampak mustahil beberapa bulan lalu, kini menjadi kenyataan menyenangkan bagi Luca Marini di awal Grand Prix Barcelona. Seperti halnya rekan tim sehondanya, Johann Zarco, Marini berhasil langsung menembus sesi kualifikasi kedua, sebuah pencapaian penting yang menunjukkan perkembangan positif Honda. Catatan waktunya pun mengesankan. Jika pada GP Catalunya sebelumnya, Marini mampu menembus angka 1:40 detik, kali ini dia mencatatkan waktu 1:38.522 detik. Hasil tersebut hanya tertinggal 0,3 detik dari pembalap tercepat sekaligus pemegang rekor baru sirkuit, Brad Binder. Usai sesi kualifikasi, pembalap Castrol Honda yang telah dipastikan akan tetap bersama tim hingga 2026 itu mengaku puas dengan performa RC213V. Kami tidak punya gambaran jelas bagaimana paket ini akan bekerja di sini dengan sasis baru. Tapi sejak lap pertama latihan bebas, saya langsung merasa kejutan yang menyenangkan. Motor ini memberikan rasa percaya diri yang sangat baik. Lebih lanjut, ini menjelaskan titik kekuatan baru motor Honda.
Perbedaan paling besar adalah kami jauh lebih baik saat memasuki tikungan, dan kami juga bisa mempertahankan kecepatan lebih tinggi di dalam tikungan. Namun saya pikir sebagian alasan juga karena kondisi trek. Bagi saya, cengkraman di sini lebih baik dibandingkan dengan balapan terakhir di Barcelona. Saat itu cuaca lebih dingin. Sekarang ban bekerja lebih baik. Walau begitu, menyenangkan sekali melihat hasil kerja keras tim akhirnya terlihat jelas di atas kertas. Selain itu, Marini juga mengungkapkan bahwa Honda akan tetap berada di Barcelona usai balapan untuk melakukan tes privat. Agenda utamanya adalah membandingkan dua varian sasis baru RC213V dan ngintip motor V4 Yamaha yang akan diuji Fabio Quartararo. Bercanda sob. Secara pribadi, saya menilai perbedaan performanya tidak terlalu besar. Keduanya punya keunggulan masing-masing, tapi hasil akhirnya relatif mirip. Kondisi itu juga diperkuat oleh performa Johann Zarco tanpa menggunakan sasis baru. Zarco justru mampu mencatatkan waktu 0,011 detik lebih cepat di lintasan yang sama. Sementara itu, rekan tim Marini lainnya, Joan Mir, yang juga menggunakan sasis baru, gagal lolos ke Q2 dan hanya menempati posisi ke-13. Sepertinya, dengan sasis-sasis Honda yang memiliki kekuatan yang sama, para fans tak perlu lagi khawatir nih soal kualitas dan kekuatan sasis milik Honda. Tapi di MotoGP. Berita keempat, wah ini nih, kayaknya udah males balapan kali ya. Pecco lagi-lagi bisa-bisanya ngumpul sama test rider. Apa sebaiknya pindah ke Yamaha aja yang akan mencoba V4? Kali aja V4-nya kenceng nanti. Hari Jumat menjadi mimpi buruk bagi Pecco Bagnaia, pembalap pabrikan Ducati. Juara dunia 3 kali itu benar-benar kesulitan sejak awal dengan finish di posisi ke-23 pada sesi free practice 1, kedua dari belakang. Situasi tidak membaik di sesi kualifikasi, di mana dia hanya mampu menempati posisi ke-21, bahkan berada di belakang pembalap uji Honda, Alex Espargaro. Sudah pembalap uji Honda lagi. Hasil ini membuat Bagnaia gagal lolos ke Q2 dengan selisih waktu yang cukup jauh. Padahal, pada konferensi pers hari Kamis sebelumnya, kata Lunya, Bagnaia sempat optimis usai menemukan perubahan pengaturan yang dianggapnya menjanjikan. Namun bencana di hari Jumat membuat ekspektasi tersebut kabur. Ekspektasi positif saya ternyata salah, ujar Bagnaia. Awalnya saya berpikir mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan baik di pagi hari, tapi sayangnya hal yang sama tetap terjadi setelahnya. Pembalap Italia itu pun mengaku frustasi. Saya kesulitan memahami bagaimana ini bisa sesulit ini. Bagaimana mungkin saya sudah memacu motor sekuat tenaga namun masih berakhir di posisi 21, bahkan diapit oleh dua pembalap penguji. Saya sangat menghormati mereka, tapi saya tidak bisa menerima berada di posisi itu. Sulit dipahami. Bahkan, sulit saya jelaskan kepada tim. Saya mengambil banyak risiko dengan roda depan, tapi tetap sangat lambat. Bagnaia menjelaskan bahwa dia mencoba dua setup berbeda yakni versi terbaru di GP Hungaria dan versi lama dari musim sebelumnya. Namun keduanya tidak membawa perbaikan berarti. Setelah akhir pekan di Balaton, saya cukup percaya diri dan berharap situasinya akan lebih baik. Tapi ternyata, masalah yang sama tetap ada di sini. Setelah banyak percobaan, Bagnaia memilih berhenti mencari setelan baru dan mencoba beradaptasi dengan kondisi yang ada. Saya rasa, lebih baik tidak mencoba hal baru lagi. Lebih baik fokus beradaptasi dan melihat apakah saya bisa berkembang. Sejujurnya, kami sudah mencoba begitu banyak hal musim ini. Sehingga bukan lagi detail kecil yang bisa menyelesaikan masalah. Kami butuh sesuatu yang lebih besar. Posisi 23 dan 21 jelas bukan awal yang ideal. Bagnaia kini harus menghadapi Q1, dan sekaligus ada 2 tiket cadangan ke Q2. Peluangnya tetap tipis. Saya butuh sesuatu yang besar untuk besok untuk bisa masuk ke Q2. Karena hari ini, saya bahkan tidak mendekatinya. Untuk sprint race, finish di posisi ke-7 saja akan menjadi hasil yang fantastis. Lebih jauh, Bagnaia menolak jika masalah ini dikaitkan dengan persiapannya sebagai pembalap. Saya merasa sangat siap dan nyaman saat membalap. Biasanya, ketika menghadapi kesulitan, saya selalu menilai diri saya dulu sebelum memikirkan hal lain. Saya sudah mencoba segalanya, mengubah gaya balap, beradaptasi dengan arahan tim, bahkan mencoba cara-cara berbeda. Tapi hasilnya selalu sama. Saya tidak bisa membalap seperti pembalap lain. Saya punya gaya sendiri yang selalu berhasil, kecuali musim ini. Ketika saya mencoba mengubah gaya balap, hasilnya justru tidak ada gunanya. Itu hanya membuang waktu. Kami harus menemukan solusi lain. Saat ini, kami belum menemukannya. Mungkin kami perlu benar-benar mengatur ulang segalanya dalam semalam. Jujur, ini situasi yang sulit dipahami, baik bagi saya maupun tim. Tutup Bagnaia dengan nada pasrah. Apa ini tanda-tanda nih kalau Bagnaia mungkin tidak akan melanjutkan di Ducati untuk tahun depan? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.